Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tokoh-tokoh agama, kita perkuat lagi upaya-upaya kita bersama. Karena terorisme adalah kejahatan musuh kita bersama. Musuh bukan saja kita yang berada di Indonesia, tetapi di dunia. Jadi perilaku teror ini tidak hanya hinggap di negara kita, tetapi di lebih 100 negara. Oleh karenanya kita harus berjuang, bergandeng tangan untuk meniadakan alam pikiran seperti ini. Ini adalah alam pikiran jahat yang dipengaruhi oleh virus radikal intoleran yang dipropagandakan oleh jaringan teroris global. Korbannya anak-anak kita. Jadi dua pelaku bom bunuh diri ini korban pengaruh propaganda jaringan teroris global yang kemudian terafiliasi di sejumlah negara dan mereka membentuk sel-selnya di negara kita. Kita ikut prihatin, ya, kita ikut prihatin. Dan kita tidak boleh kalah dengan perilaku teror seperti ini. Yakinlah bahwa ini adalah bukan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bergandeng tangan menjaga alam pikiran generasi muda kita. Agar jangan lagi ada model-model pikiran perilaku seperti ini. Pak, ini kan ada hubungannya dengan 20 orang yang diamankan di jaringan JAD ini, Pak. Ya. Kemudian ada lagi bom bunuh diri 2 orang ini. Apakah masih ada sel-sel, ternyata masih ada sel-sel yang lain, Pak? Virus ini hinggap di kalangan anak-anak muda tidak cepat terlihat. Dia tidak kasat mata. Tetapi lama-lama terasa akan ada perubahan dari perilaku. Makanya kita ingin membangun juga semangat ketahanan keluarga semua di seluruh Indonesia ini agar masing-masing keluarga meningkatkan ketahanan diri untuk menjadi ketahanan bangsa menghadapi pengaruh-pengaruh seperti ini. Jadi tentu kita harus memberikan edukasi yang maksimal, makanya kita perlu bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat agar alam pikiran seperti ini tidak ada lagi, tidak hinggap. Mereka-mereka yang telah terjaring penegakan hukum itu adalah upaya untuk mencegah agar perilaku-perilaku mereka tidak sampai membahayakan masyarakat. Yang dua ini katakanlah menjadi sebuah hal yang sangat tentunya kita sesalkan perilaku mereka yang sebenarnya awalnya tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke sana, tetapi karena kita tahu bahwa virus ini sangat cepat sekali merubah alam pikiran generasi muda. Pak, tapi untuk teroris ini sendiri sudah terindikasi jaringan mana, Pak? Ini berkaitan dengan jaringan teroris yang sudah dilarang di Indonesia, Jamaah Ansarud-Daulah, JAD ya. Ini sel-selnya karena dia regenerasi terus. Jadi salah satunya adalah 2 insan yang menjadi pelaku bom bunuh diri ini. Pak, ada yang mengatur, Pak? Apa sudah mengetahui bahwa teroris ini dapat pendanaan dari mana, Pak? Bermacam-macam kalau pendanaan itu. Bisa dari sumber-sumber pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mendukung tindakan-tindakan mereka. Bisa di antara mereka mengumpulkan dana sendiri yang menurut mereka untuk kegiatan amaliyah. Jadi terkaitan dengan pendanaan, kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang pendanaan terorisme. Kita bisa juga nantinya bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri ya pihak-pihak yang memberikan perbantuan seperti ini. Pak Boy, JAD ini kan dia terkenal dengan pasca terjadinya ledakan, begitu seperti apa tindakan penanggulangannya ke depan dan apakah ini sudah dilakukan penggeledahan di beberapa titik begitu, Pak? Saya baru selesai rapat dengan Pak Kapolri, kita membahas masalah penegakan hukumnya dan insya Allah hasilnya sangat bagus. Berhasil mengungkap jati diri siapa pelakunya, suami istri, kemudian nanti juga akan ada penjelasan penangkapan
pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada dua orang ini. Oh, artinya masih ada Pak orang selain Ada. dua pelaku ini Pak. Itu sudah ada gambaran Pak siapa? Ada, sudah tertangkap. Nanti akan ada penjelasan dari Pak Kapolri juga masalah ini. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Itu apakah di penangkapannya di Makassar juga Pak atau ternyata di luar daerah Pak? Sementara yang ada di Makassar dulu. Jadi sudah ada tersangka baru yang diduga kuat memberikan dukungan kepada yang bersangkutan. Langkah-langkah penegakan hukum sudah dilakukan oleh pihak penyidik Polri Densus 88 dan hasilnya cukup bagus. Hari ini mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih konkret. Jadi kita tunggu sebentar ya. Ada berapa orang Pak? Ya estimasinya kurang lebih 2-3. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Peran dari mereka masing-masing. Kita dukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan. Dari jaringan yang sama ya Pak? Yang sama. Kita berharap kepada seluruh masyarakat, BNPT mewakili pemerintah pusat, jangan ragu tetap beraktivitas seperti biasa. Kita tingkatkan kewaspadaan dini kepada pihak-pihak yang berusaha untuk mempengaruhi anak-anak muda kita. Kita perkuat sinergi, kolaborasi agar potensi pemikiran, tindakan yang mengarah kepada perbuatan terorisme ini bisa kita atasi bersama-sama. Jadi kami memohon dukunglah kita semuanya, tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, dan tokoh-tokoh pemerintahan yang ada. Karena kita tahu ini adalah menjadi musuh kita semuanya, merugikan kita semuanya. Oleh karena itu perlu kekuatan besar bersama antara kita, antara pemerintah dan masyarakat, agar kekuatan negara kita ini semakin kuat menghadapi kelompok-kelompok kejahatan terorisme seperti ini. Pak, ini kan usianya masih sangat muda Pak, kelahiran 98. Apakah ternyata ini merupakan rekrutmen cara baru itu menyasar kaum milenial seperti yang Bapak bilang Pak? Memang di era media sosial hari ini, karena kan kita tahu, pengguna internet di Indonesia ini sudah lebih dari 200 juta, sekitar 202 juta. 80% di antara pengguna internet dipastikan menggunakan media sosial. Dan mayoritas adalah tentu generasi muda. Tentu kita berharap waspada dengan diseminasi informasi yang muatannya propaganda radikal intoleran. Dan bahkan kita harus waspada karena di dalam informasi dunia maya itu terdapat juga cara-cara Selamat siang, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan, dan pemirsa baru saja Anda saksikan keterangan pers yang diberikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang baru saja meninjau lokasi bom di gereja katedral yang terjadi kemarin. Kami akan lanjutkan kembali keterangannya. Jangan sampai pemanfaatan informasi yang keliru itu, apalagi yang berkorelasi dengan kejahatan, ini menjadi pilihan anak-anak muda kita. Ya. Berarti Pak, dari bahan produk yang digunakan Pak, apakah mereka itu merakit sendiri, belajar sendiri, atau ternyata memang mereka ada pelatihan-pelatihan dari informasi yang Bapak dapatkan Pak? Ada informasi ini juga berkaitan dengan online training di media sosial yang dikembangkan oleh mereka. Jadi mereka mengembangkan tata cara pembuatan bahan peledak. Ada beberapa narasumber senior mereka yang pernah berlatih di luar negeri, ini bisa seperti ini. Jadi ideologi ini terus dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal terorisme. Jadi kita sama-sama cegah untuk... Pak, sekarang ini tuh sedang ada penangkapan terduga teroris di Bekasi. Apa ada kaitannya dengan teroris yang terjadi di Makassar? Semua sel-sel yang ada kaitan, yang informasinya telah jelas, dilakukan penegakan hukum. Jaringan dia ada juga Pak? Di dalam Ya.
tidak lama lagi kan bulan puasa nih Pak ya. Ya. Terus terjadi sesuatu hal yang seperti yang kita saksikan satu hari terjadi di Kota Makassar. Langkah kepolisian sendiri seperti apa Pak untuk mengamankan bulan Ramadan ini dari terorisme? Ya, kami BNPT sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kepolisian juga telah menyampaikan untuk meningkatkan pengamanan dengan juga mengingatkan masyarakat untuk juga ikut memberikan bantuan, meningkatkan kewaspadaan. Jadi peningkatan pengamanan itu adalah sebuah standar kewajiban yang memang dipenuhi pasca hal-hal seperti ini, walaupun upaya-upaya sebelumnya juga telah dilakukan. Karena kita tahu kan sudah ada penangkapan, itu adalah upaya untuk mencegah sebenarnya. Menegakkan hukum dengan tujuan untuk mencegah. Tapi tentu kita melihat masih ada yang tersisa yang seperti ini yang tentunya kita sayangkan. Pak, apakah ada langkah antisipasi dari kepolisian begitu Pak? Mengingat ini kan ada cara baru melalui online training seperti itu. Apakah ada koordinasi atau antisipasi untuk mencegah mungkin terjadinya pengembangan terorisme melalui online seperti itu Pak? Ini sinergitasnya dengan semua pemangku kepentingan, bekerja sama tentunya TNI, dengan kepolisian, dengan BIN, dengan BSSN, semua lembaga negara termasuk Kominfo sudah menjadi agenda utama dalam mengantisipasi sebaran paham radikal intoleran di dunia maya. Itu yang harus terus dilaksanakan dengan juga pelibatan unsur masyarakat. Karena masyarakat menggunakan sarana cyberspace yang tentunya harus waspada dengan kondisi yang ada di dalam dunia maya. Ya. Pak, dari yang ditangkap 3 orang ini Pak, apakah ternyata mereka masih ada rencana untuk melakukan aksi yang lain Pak, seperti apa Pak? Nah, nanti akan ada penjelasan dari kepolisian, kita tunggu beberapa saat lagi ya. Nanti pada terima kasih ya. Baik, Terima jadi kasih. pengamanan di rumah ibadah diperketat mulai hari ini Pak, bagaimana? Dilakukan peningkatan pengamanan. Seluruhnya, mau Islam, Dilakukan. Kristen atau gimana? Benar. Jadi Dilakukan. peningkatan keamanan hanya di rumah ibadah Pak? Artinya salah satunya objeknya adalah rumah ibadah. Tetapi kan dalam pengamanan itu tidak melihat tempat yang namanya aktivitas masyarakat itu. Yang ada aktivitas masyarakat yang perlu dihadirkan atau diantisipasi oleh petugas, pasti diamankan. Jadi bukan hanya rumah ibadah ya. Kaitan rumah ibadah itu kan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Peningkatan pengamanan. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih, ya. Pak Boy. Terima kasih semuanya ya. Ya.